Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah bersama my husband. Yeay. Dan di video kali ini kita mau mengadakan Q&A spesial seperti judul di bawah. Dan seperti biasa, saya sudah posting foto dan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman yang mau bertanya sama kita berdua. Sebelumnya mohon maaf karena kalau suaraku agak-agak serak karena influenza atau begitu Jadi buat kalian yang penasaran apa pertanyaannya dan bagaimana jawaban kita berdua, tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Pokoknya sampai habis. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe bagi yang belum sempat subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Di pertanyaan pertama itu ada dua orang yang bertanya pertanyaan yang sama. Yang pertama itu dari REZZ sama Nurmilasari 17. Dan pertanyaannya itu sama. Dia bertanya kapan punya momongan. Terus yang Nurmilasari 17, kapan rencana kakak untuk mau dapat momongan, secepatnya atau tunggu mapan dulu? Kalau untuk momongan Ya tunggu mapan dulu. Kalau untuk sekarang enggak merencanakan dulu karena kayak masih baru-baru juga pokoknya masih baru dan kita enggak terlalu tahu juga bagaimana masing-masing kita. Jadi kita berdua mau mempelajari dulu toh kan ini baru masih pokoknya masih bagus-bagus lah, masih lancar-lancar. Enggak tahu 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan mungkin sudah ada masalah atau lika-liku kita yang pokoknya kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah baru kita punya sesuatu yang bisa dijaga. Dan pertanyaan selanjutnya dari Vita HDN. Apa kebiasaan buruk yang biasa dilakukan pasangan tak kak? Kayak bertingkah kocak di depan tak dua-duanya. Kebiasaan buruk dari saya, kalau kebiasaan buruknya dia nggak tahu karena semua kebiasaan buruknya dia itu kelihatan pas pacaran, kayak misalkan tuh sembarangan atau pokoknya semuanya yang jorok-jorok ya sudah semua kuliah waktu pacaran. Jadi kalau sekarang ya terbiasa begitu, nggak ada yang perlu disembunyikan. Kalau kita apa? Saya apa? Bilang Ki. Kalau dia kebiasaan buruknya itu malas sekali. Apa lagi? Matubeng. Iya, matubeng. Keras kepala. Terus jadi waktu pacaran kita begitu kak? Tidak. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya dari Ica. Hanya 2. Sebenarnya ini pertanyaan sama pertanyaan sebelumnya, tapi tidak apa-apa dibacakan. Ini pertanyaan dari Ica. Kebiasaan buruk apa yang baru muncul setelah kalian menikah? Hehehe. Halo kak. Halo deh Ica. Jadi kalau kebiasaan sudah aku bilang tadi, kalau kebiasaan yang muncul setelah menikah itu sebenarnya tidak ada sih, karena kita tahu semua pas pacaran. Dan pertanyaan selanjutnya lagi dari Astri. Apa yang tidak disuka dari suami tak? Berarti saya. Apa? Yang tidak suka dia itu tuh kalau jadi yang tidak suka dari dia itu kalau ada di misalnya dinasihati tuh kayak gitu, kayak dana gampang dan peduli kan kalau ada dibilang nggak tahu ya masuk jadi otaknya, masuk jadi telinganya atau enggak, yang biasa kalau dikasih nasihat itu begitu. Terus ada juga
Kalau ada disuruh kami lama sekali goyang. Nggak tahu apalagi kungkung kalau ada dikasih seru kami. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Andi Raihana Fadila. Apa yang kasih terinspirasi nikah muda? Apa Bi? Kita dulu. Kalau saya sebenarnya nggak kepikiran mau nikah secepat ini tuh, cuman kayak bilang nggak tahu kenapa, mungkin dewasa itu pemikiran. Nggak tahu kita deh gimana. Yang jelas, nah ini pertanyaan sebenarnya bukan dipikir dari nikah muda, maksudnya cepat menikah, tapi nggak tahu mungkin langsung jodoh sudah terbuka. Langsung ada di pikiran bilang menikah deh, karena juga agak lama bikin pacaran. Bertahun-tahun pacaran terus tidak menikah, wah. Daripada menjaga jodoh orang, mending kita berteman sama jodoh sendiri. Semoga memuaskan jawabannya kan. Tidak tahu kan juga kenapa menikah jodoh kapan dong. Jodoh lah. Terus selanjutnya dari Nisa, hanya 2. Kenapa Ki bisa pilih Kak Ito padahal masih banyak laki-laki di luar sana? Bagaimana sih, kenapa bisa pilih Ki? Ganteng atau? Enggak jadi. Kalau masalah pilih-pilih memilih, enggak tahu juga, mungkin karena rasa nyaman toh. Karena enggak semua laki-laki yang ada di dunia ini bisa membuat kita nyaman, merasa kayak kita ada tuh. Enggak semua laki-laki begitu. Dan itu tuh orangnya penyayang sekali, yang pertama. Yang kedua juga kalau misal ada sakit-sakit ku peduli begitu, walaupun enggak peduli, tidak pikiran lebay-lebay, yang jelas kata-katanya doh yang menggambarkan kalau dia itu kalau dia itu orangnya peduli. Pokoknya ini nih suamiku is the best. Lanjut lagi pertanyaan dari Fitri Wahyuni. Apa tipsnya supaya hubungan langgeng? Tips supaya hubungan langgeng itu yang pertama, kalau masalah banyak orang bilang di luar sana tuh, yang pertama itu supaya langgeng hubungan itu adalah kepercayaan. Jujur saya selama pacaran sama itu enggak pernah percaya sama dia, dan mungkin dia juga masih ragu-ragu sama saya. Betul toh? Betul. Enggak ada sama sekali saling percaya. Padahal orang-orang di luar sana kalau misal kalau mau itu langgeng pacaran harus saling percaya. Saya enggak pakai yang begitu. Yang pertama itu supaya langgeng gitu. Tapi ini juga dari diri kita sendiri tuh, misalnya dari saya sebagai perempuan dan dari dia sebagai laki-laki, harus sama-sama berpegang. Misalnya yang pertama, kalau dilarang keluar, jangan keluar. Mendengar mendengar. Kalau misal didengari pacar tak, itu salah satu ciri-ciri langgeng toh. Terus yang kedua, jujur. Apapun itu, walaupun tidak baik sekali bikin sakit hati, tapi jujur Miki, karena lama-lama itu akhirnya tidak sakit nih kalau memang disukai pacar tuh, kalau memang diterima apa adanya. Terus tips selanjutnya itu, yang ketiga itu setia. Walaupun misalnya kita itu misal saling percaya, tapi kalau dalam diantara kita berdua ada yang tidak setia, kalau misal dia selingkuh atau saya selingkuh, sama jinda langgeng juga. Jadi kepercayaan itu nomor sekian. Yang nomor 1 itu adalah perasaan dari diri kita sendiri. Mau tergantung dari kita, mau dijagai atau mau sia-siakan. Oke. Siap. Selanjutnya dari Nur Indah Syafira. Sebut sifat Naito yang paling suka dan yang buat bertahan sama dia sejauh ini. Sudah tadi disebutkan sebelumnya, kalau dia itu yang pertama penyayang, walaupun tidak yang lebay-lebay, tapi penyayang. Terus yang kedua, kan saya tidak terlalu suka laki-laki yang apa lagi namanya, romantis tidak terlalu suka laki-laki yang romantis, tapi yang humoris, yang bisa bikin ketawa. Itu banyak orang di luar sana yang bilang kalau saya itu masih SMA, masih SMP. Kenapa? Karena saya lebih suka ketawa daripada sama mode-mode gencang. Nggak terlalu suka. Jadi dari itu juga mungkin awet muda, karena
dia orangnya humoris. Dari humoris itu nanti kelamaan bikin romantis. Bilang foto kita saja tuh, udah bilang orang, ih romantis tuh acaranya, padahal enggak, kata-ketawa aja gitu sebelum kita foto. Jadi begitu mungkin yang bikin saya baby face. Yeay. Jadi itu tadi jawabannya. Nggak tahu bermanfaat atau enggak, tapi semoga bermanfaat. Dan selanjutnya pertanyaan dari Gita Indah Cahyani. Mau anak laki-laki atau anak perempuan, Kak? Kalau saya yang saya dikasihnya aja deh. Saya tergantung dari Allah. Tapi kalau lebih bagusnya kapan Mi? Kalau lebih bagusnya itu dulu laki-laki. Supaya jaga adik perempuannya. Supaya dia menjaga nanti tuh. Kalau yang kedua perempuan, insya Allah. Kalau laki-laki lagi bagus lagi. Ih, masa laki-laki semua? Bagus, dua kakaknya laki-laki tuh, adanya perempuan. Tidak macam-macam. Selanjutnya dari Fani Nur Irfani. Bagaimana cara tak hadapi atau selesaikan semua pertengkaran yang ada di setiap perjalanan hubungan tak sampai bisa langgeng sampai ke pelaminan, Kak? Percaya diri saya, jujur, jelasnya itu kasih sayang tidak pernah pudar. Kalau dari saya tuh, kalau misal dari langgeng-langgengnya hubungan atau sampai ke pelaminan itu dikembalikan dari pasangan masing-masing. Tergantung dari bagaimana caranya jalan itu. Karena ada laki-laki juga yang lama kita pacaran tapi nggak mau kita kawin, nggak tahu bagaimana pemikirannya, mungkin nggak menikmati sesaat tapi kalau memang dari dalam hati kita bilang ini mini temani jalan terus itu bagus tuh dirasa kalau pacar tak tahu teman menikah. Jangan saling setia Dika, tidak boleh selingkuh. Apabila lagi tidak tahu semua nih. Kalau caranya kasih selesai pertengkaran, satu marah. Enggak untung. Tidak, kalau di hubunganku berdua ini yang jelas kalau biasa jika ada yang bertengkar yang meledak sekali, ada juga yang enggak terlalu bisa jadi tapi kalau misal bertengkar hebat orang putus jika juga, cuma kalau redam itu emosi dan memang masih saling sayang kita pasti kembali lagi karena memang rasa emosi tinggi tuh. Kecuali memang kalau di dalam hati tuh tidak terlalu mau apalagi tuh memang di mulut berbicara tuh tapi hati tidak mau begitu bilang pokoknya kembali dari pribadi masing-masing bagaimana mau kembali caranya. Tidak misalnya tuh bertengkar besar sekali cara tak bertengkar diputuskan pacar tak terus sudah itu minta lagi bilang masih sayang itu terserah dari pasangan masih mau yang terima tanpa dia tidak mau kalau masih mau ya jalani lagi, kalau tidak mau mengemis dan kalau itu masih juga disayang dan itu juga kalau misal putus kalau memang masih mau sama pacar janganlah lu bati-bati cewek lain atau bati-bati cowok lain. Putus jangan bilang mak chat sama itu deh, jadi pelampiasan tidak baik. Nanti akan kembali juga itu. Kalau memang masih mau kembali, kecuali tidak mau ya terserah. Pertanyaan berikut. Pertanyaan selanjutnya dari Wardina Nurul Zafika, tips langgeng. Nah kalau tips langgeng itu kalau kalian sudah lihat dari awal pasti tahu tips langgeng karena dari tadi berapa kali ulang-ulang pasti mengerti begitu. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat jawaban kita berdua. Dan makasih banyak sekali sudah meluangkan waktu mau bertanya. Dan semoga yang lain juga bisa mengambil sisi positif dari video kita. Dan buat kalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa diklik tombol like. Dan juga buat kalian yang mau request video atau mau kasih kritik dan saran atau masih ada yang mau dipertanyakan, langsung komen di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe dan share ke media sosial kalian dan share ke semua
dan share ke semua dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Dadah, 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 dadah.